Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 TPP2 akan melakukan presentasi tentang kejahatan komputer yang pernah tercatat dalam sejarah. Yang pertama-tama itu ialah pengertian cybercrime. Cybercrime adalah tindak kejahatan yang dilakukan secara online. Kejahatan ini tidak mengenal waktu dan tidak pilih-pilih target. Bisa terjadi pada individu, organisasi, atau perusahaan dimanapun berada. Jadi, Anda dan kita perlu selalu waspada. Kemudian nomor 1, kasus-kasus kejahatan komputer. Yang pertama ialah kejahatan pencurian dan penggunaan akun internet milik orang lain. Jenis kejahatan ini ialah personal crime. Kemudian, proses terjadinya ialah pencurian akun ini berbeda dengan pencurian secara fisik karena pencurian dilakukan cukup dengan menangkap user ID-nya dan password-nya saja. Tujuan dari pencurian ini hanya untuk mencuri informasi saja. Pihak yang pencurian tidak akan merasakan kehilangan, namun efeknya akan terasa jika informasi tersebut digunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Hal tersebut akan membuat semua beban biaya pengguna akun oleh si pencuri dibebankan kepada si pemilik akun yang sebenarnya. Kemudian dampaknya yaitu kerugian bagi pemilik akun. Yang D, tindak pengamanan. Tindak pengamanan yang bisa dilakukan ialah 1. Penggunaan firewall. Tujuan utama dari firewall adalah untuk menjaga agar akses dari orang tidak berwenang tidak dapat dilakukan. Program ini merupakan perangkat yang diletakkan antara internet dengan jaringan internal. Informasi yang keluar dan masuk harus melalui atau melewati firewall. Firewall bekerja dengan mengamati paket internet protokol atau IP yang melewatinya. Yang kedua, perlunya cyber law. Cyber law merupakan istilah hukum yang terkait dengan memanfaatkan TI. Istilah lain adalah TI, Law of IT, hukum dunia maya, Virtual World Law, dan hukum Mayantara. Kemudian yang ketiga, melakukan pengamanan sistem melalui jaringan dengan melakukan pengaman FTP, SMTP, Telnet, dan pengaman web server. Yang E, jika ada pelanggaran maka bisa kita tindak lanjuti melalui hukum. Adapun tindakan hukumnya ialah berada di pasal 31 UU ITE yang berbunyi intersepsi ilegal terhadap informasi atau dokumen elektronik dan sistem elektronik. Yang kedua pasal 32 UU ITE yang berbunyi gangguan inferensi terhadap informasi atau dokumen elektronik. Yang ketiga pasal 30 UU ITE yang tentang melakukan akses ilegal terhadap suatu sistem. Kemudian kasus yang kedua akan dilanjutkan oleh teman saya, yaitu Nadia. Kemudian di sini ada kasus yang kedua, yaitu penyerangan terhadap jaringan internet KPU. Di sini jenis kejahatannya termasuk kepada operation crime. Proses terjadinya, jaringan internet di Pusat Tabulasi Nasional Komisi Pemilihan Umum sempat down atau terganggu secara beberapa kali. KPU menggandeng kepolisian untuk mengatasi hal tersebut. Cybercrime kepolisian juga sudah membantu. Domain kerjasamanya antara KPU dengan kepolisian. Kata Ketua Tim Teknologi Informasi KPU, Husni Fahmi di kantor KPU, Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat, tanggal 15 April 2019. Nah, kasus di atas memiliki modus untuk mengacaukan proses pemilihan suara di KPK. Motif kejahatan ini termasuk ke dalam cybercrime sebagai tindakan murni kejahatan. Hal ini dikarenakan para penyerang dengan sengaja untuk melakukan pengacauan pada tampilan halaman tabulasi nasional hasil dari pemilu. Kemudian di sini ada dampaknya, yaitu bisa menghambat dan mengacaukan terjadinya proses pemilu. Nah, tindakan pengamanannya yang pertama yaitu ada kriptografi. Kriptografi adalah seni menyandikan data. Data yang dikirimkan disandikan terlebih dahulu sebelum dikirim melalui internet.
komputer tujuan, data dikembalikan ke bentuk aslinya sehingga dapat dibaca dan dimengerti oleh penerima. Hal ini dilakukan supaya pihak-pihak penyerang tidak dapat mengerti isi data yang dikirim. Kemudian yang kedua ada Internet Firewall. Digunakan untuk mencegah akses dari pihak luar ke sistem internal. Firewall dapat bekerja dengan dua cara, yaitu menggunakan filter dan proxy. Firewall filter menyaring komunikasi agar terjadi seperlunya saja. Hanya aplikasi tertentu saja yang bisa lewat dan hanya komputer dengan identitas tertentu saja yang bisa berhubungan. Sedangkan firewall proxy berarti mengizinkan pemakai dalam untuk mengakses internet seluas-luasnya. Tetapi dari luar hanya dapat mengakses satu komputer tertentu saja. Nah, yang ketiga yaitu dengan cara menutup servis yang tidak digunakan. Adanya sistem pemantau serangan yang digunakan untuk mengetahui adanya tamu atau seseorang yang tak diundang atau intruder atau adanya serangan atau attack. Nah, yang keempat yaitu melakukan backup secara rutin. Adanya pemantau integritas sistem. Misalnya pada sistem Unix adalah program Tripwire. Program ini dapat digunakan untuk memantau adanya perubahan pada berkas. Yang kelima, perlu adanya cyber law. Cybercrime belum sepenuhnya terakomodasi dalam peraturan atau undang-undang yang ada. Nah, penting adanya perangkat hukum khusus mengingat karakter dari cybercrime ini, berbeda dari kejahatan konvensional. Nah, yang keenam, perlunya dukungan lembaga khusus. Lembaga ini diperlukan untuk memberikan informasi tentang cybercrime, melakukan sosialisasi secara intensif kepada masyarakat, serta melakukan riset-riset khusus dalam penanggulangan cybercrime. Nah, yang terakhir yaitu tindakan hukumnya. Tindakan hukum yang pertama yaitu tindak pidana komputer dalam kategori ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau yang biasa kita sebut dengan Undang-Undang ITE. Nah, yang kedua yaitu melakukan akses ilegal terhadap suatu sistem. Tercantum pada pasal 30 Undang-Undang ITE. Yang ketiga, intersepsi ilegal terhadap informasi atau dokumen elektronik dan sistem elektronik. Pada Undang-Undang ITE pasal 31. Nah, yang keempat, gangguan atau interference terhadap informasi atau dokumen elektronik pada pasal 32 Undang-Undang ITE. Nah, yang ketiga yaitu ada kejahatan pornografi. Di sini jenis kejahatannya termasuk communication crime. Proses yang terjadi yaitu kasus kejahatan ini memiliki modus untuk membuat situs pornografi. Nah, kemudian motif kejahatan ini termasuk ke dalam cybercrime sebagai tindakan murni kejahatan. Hal ini dikarenakan para penyerang dengan sengaja membuat situs-situs pornografi yang sangat berdampak buruk terhadap masyarakat. Kejahatan kasus cybercrime ini dapat termasuk jenis illegal content. Sasaran dari kasus kejahatan ini adalah cybercrime menyerang individu atau again person. Biasanya saat kita mulai masuk ke suatu web, tiba-tiba muncul gambar pornografi atau kita akan diarahkan ke web yang berbau pornografi. Nah, dampaknya yaitu merusak mental korban dan menjerumuskannya ke hal yang tidak baik. Bahkan jika sudah kebablasan, bisa membuat korban kecanduan. Sebagai tindak pengamanannya yaitu yang pertama mengembangkan program software untuk memudahkan pelaporan tentang pornografi. Yang kedua, memblokir situs-situs pornografi tersebut. Yang ketiga, meningkatkan kesadaran dari masyarakat untuk tidak melakukan kegiatan pornografi dan meningkatkan cyber law atau undang-undang. Nah, di sini ada tindakan hukumnya. Yang pertama yaitu distribusi, penyebaran, transmisi sehingga dapat diaksesnya konten ilegal yaitu pada Undang-Undang ITE pasal 27. Kemudian di sini ada saran yang bisa kita lakukan untuk menjaga diri dari cybercrime. Yaitu yang pertama, jangan pernah memberikan atau menyebarluaskan ID pengguna, email, kata sandi, dan info pribadi lainnya. Kemudian di sini ada pasang firewall pada komputer atau server Anda.
Yang ketiga, pasang antivirus pada komputer. Yang keempat, di sini ada upgrade sistem operasi agar aman dan tersupport oleh pengembangnya. Oke, mungkin cukup sekian dari kelompok 4. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.